Baik, selamat pagi Bu Wigati, selamat pagi teman-teman. Saya Yonan Minta Gabung dengan NIM 1713240008 ingin mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Implementasi Model Pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Satondoso. Bab yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya akan membahas beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang. Nah, di latar belakang ini, pendidikan pada abad ke-21 merupakan sistem pembelajaran yang berupaya memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang hidup pada abad tersebut. Pendidikan abad ke-21 bertujuan dapat menghasilkan pribadi yang mampu berpikir kritis dalam kehidupan. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Permasalahan yang saya ambil dalam penelitian itu ada dalam proses pembelajaran, guru menjadi pusat pembelajaran sehingga guru menjadi lebih aktif daripada peserta didik. Penggunaan model pembelajaran masih menggunakan model konvensional atau ceramah, sehingga guru memegang peran utama dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Sementara itu, siswa hanya mendengar serta mencatat materi yang disampaikan oleh guru, sehingga pembelajaran didominasi oleh guru. Nah, upaya yang bisa diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu perlu adanya inovasi pada model pembelajaran, yaitu model pembelajaran PBL. Nah, yang kedua itu ada batasan masalah. Nah, agar peneliti ini lebih jelas dan terarah, peneliti memberikan batasan masalah. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri Satondoso. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri Satondoso. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya angkat itu yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum implementasi model pembelajaran PBL. Rumusan yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Rumusan yang ketiga, apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Yang keempat itu ada tujuan penelitian. Nah, sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis sebelum implementasi model pembelajaran PBL. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah implementasi model pembelajaran PBL. Yang berikut itu ada manfaat penelitian. Manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini agar guru mempunyai pemahaman tentang model pembelajaran PBL dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dengan harapan dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik agar lebih aktif dan mampu memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir kritis yang mereka miliki. Nah, yang berikut itu bab 2, kajian teoretik. Nah, yang pertama itu ada pengertian berpikir kritis, indikator inti berpikir kritis, karakteristik, tahap-tahap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis. Nah, yang pertama, Bayer dalam
Ridwan Abdullah Sani 2019 mengusulkan 6 karakteristik inti dalam berpikir kritis. Yang pertama itu ada disposisi, yang kedua kriteria, yang ketiga argumen, yang keempat bernalar, yang kelima cara pandang, yang keenam prosedur untuk menerapkan kriteria. Yang berikut itu ada indikator berpikir kritis. Menurut Robert H. Hennis ada 5 indikator dalam berpikir kritis. Yang pertama itu memberikan penjelasan sederhana, yang kedua keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat membuat penjelasan lebih lanjut, yang kelima strategi dan taktik. Yang berikut itu ada tahapan-tahapan dalam berpikir kritis. Yang pertama itu fokus, yang kedua alasan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat situasi, yang kelima kejelasan. Yang berikut itu ada faktor-faktor yang pengaruhi berpikir kritis. Faktor yang pertama itu kondisi fisik, yang kedua keyakinan diri, yang ketiga kecemasan, yang keempat interaksi, dan yang kelima perkembangan intelektual. Yang berikut itu model pembelajaran PBL. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran, pengertian PBL itu sendiri, karakteristik, ciri-ciri, sintak dari PBL sama kelebihan dan kelemahan PBL. Nah, karakteristik PBL itu menurut Tan pada tahun 2004, yang pertama itu masalah merupakan titik awal dalam pembelajaran. Yang kedua, masalah umum terdapat dalam kehidupan yang tidak terstruktur. Penyelesaian masalah dapat menggunakan berbagai disiplin ilmu. Siswa dituntut melakukan analisis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berikut itu ada sintak PBL. Yang pertama itu mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidik individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Keunggulan. Yang pertama, mampu mengembangkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, mampu menyampaikan pembelajaran aktif. Yang keempat, mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kelima, mampu memajukan kemampuan untuk berkomunikasi. Yang keenam, lebih meningkatkan minat dan motivasi. Nah, ini kelemahannya itu tidak semua siswa dapat dengan mudah belajar melalui PBL. Yang kedua, PBL memiliki prosedur yang cukup rumit, oleh karena itu perlu waktu banyak dalam persiapan maupun implementasinya. PBL sangat jarang diterapkan di sekolah, bahkan tidak dapat diterapkan di kelas rendah. PBL yang berbasis self-direct learning membutuhkan minat dan motivasi yang tinggi dari siswa dalam pemecahan masalah. Bab 3 itu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen desain. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2021 di SMA Negeri 1 Doso. Subjek penelitiannya itu siswa kelas 10 IPS 1 dan IPS 2 di SMA Negeri 1 Doso. Objek penelitiannya itu implementasi model pembelajaran PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Doso. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1 Doso tahun pelajaran 2020-2021. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti yaitu terdiri dari 2 kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Teknik pengambilan sampelnya itu, dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik sampling
purposive. Yang berikut itu ada operasional variabel tuh. Yang pertama model pembelajaran PBL dan yang kedua kemampuan berpikir kritis. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan dan perkembangan proses pembelajaran guru. Yang kedua, tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga itu dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data tertulis mengenai keadaan subjek penelitian. Yang berikut itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang pertama itu tes esai. Nah, instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal-soal esai yang diberikan dalam bentuk pre-test dan post-test. Yang kedua itu ada lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi terlaksananya pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning digunakan untuk mengetahui kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Instrumen yang ketiga itu ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa diberikan dengan tujuan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di kelas eksperimen yang di dalamnya itu terdapat permasalahan-permasalahan yang diselesaikan melalui langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Nah, uji coba instrumen itu ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Untuk analisis kemampuan berpikir kritisnya itu menggunakan N-GAIN. Uji prasyarat analisis data yang pertama itu uji normalitas dan yang kedua uji homogenitas. Yang terakhir itu hipotesis penelitian. Nah, uji hipotesis yang dilakukan dengan uji T dengan paired sample t-test. Dalam hipotesis yang diuji adalah kemampuan berpikir kritis siswa setelah implementasi model pembelajaran PBL lebih tinggi atau lebih meningkat daripada kemampuan berpikir kritis siswa sebelum implementasi model pembelajaran PBL. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih.